Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma ba'du. Wa ya ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan ke hadis nomor 5 dari hadis-hadis yang berhubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu ketika kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi keluar yakni kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau bersabda, uridat alayyal umamu, ditampakkan kepadaku umat-umat. Ini kata ulama termasuk yang ditampakkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam ketika malam Isra Mi'raj. Faja'ala yamurru an-nabiyyu ma'ahu ar-rajul. Yang dilihat oleh beliau ada seorang nabi bersamanya seorang laki-laki. Wan nabiyyu ma'ahu ar-rajulani. Ada nabi yang lewat yang dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu seorang nabi hanya bersama dua orang pengikut hanya. Jadi seorang nabi ada seorang pengikutnya, dua orang pengikutnya. Wan nabiyyu ma'ahu rahtu. Ada seorang nabi yang lewat yang ditampakkan kepada nabi bersama dengan beberapa orang, 3 lebih, ar-rahtu. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Dan ada seorang nabi tidak bersama siapapun, tidak bersama dengan seorang pun, sendirian saja nabi tersebut. Wa ra'aitu sawadan katsiran saddal ufuq, dan aku melihat warna hitam katsiran, sawadan katsiran yang banyak, saddal ufuq memenuhi cakrawala. Farajautu an takuna ummati, aku mengharap ini jumlah yang banyak ini adalah umatku. Faqilah, kemudian dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumuhu, ini adalah Musa dan kaumnya. Summa qilali, kemudian dikatakan kepadaku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, undur, lihat, faraitu sawadan katsiran saddal ufuq. Kemudian aku melihat begitu jumlah yang banyak, sawadan katsiran saddal ufuq, juga memenuhi cakrawala. Faqilah li undur hakada wa hakada, lihatlah ini atau begini, suruh lihat. Faraitu sawadan katsiran saddal ufuq, aku melihat jumlah yang banyak memenuhi cakrawala. Faqilah haula'i ummatu, dikatakan kepada Nabi alaihi wasallam, mereka inilah umatmu. Wa ma'a haula'i, bersama orang-orang ini, sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin, bersama mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab. Sab'una alfan, 70.000. Fatafarraqan nasu wa lam yubayyan lahum. Para sahabat terus berpencar setelah itu dan tidak diterangkan, lam yubayyan, untuk mereka siapa itu yang 70.000 itu. Nah, akhirnya fatadzakaru ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu jadi perbincangan di kalangan sahabat tentang sabda Nabi itu. Faqalu, berkata sahabat, amma nahnu fawulidna fi syirki walakinna amanna billahi wa rasulihi. Kami ini dilahirkan dalam kesyirikan, maksudnya ada dilahirkan zaman jahiliyah, akan tetapi amanna billahi wa rasulihi. Mungkin ada yang syirik, yang musyrik juga, tapi kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terus mereka berkata, para sahabat, walakin haula'ihum abna'una. Honda, ini mungkin yang 70.000 itu yang akan masuk surga tanpa hisab, anak-anak kami. Kami kan lahir dalam keadaan mungkin musyrik,
atau pada zaman jahiliyah dalam keadaan syirik dan beriman, tapi itu anak-anak kami. Walakin haula'i hum abnaun, anak-anak kami ini. Fa balaghan nabiyyah sallallahu alaihi wasallam. Kabar tersebut, perbincangan sahabat itu tersebut sampai kepada Nabi. Perang dengan Nabi. Faqala, apa jawaban Nabi? Humul ladina la yatatayyaruna. Mereka itulah yang tidak melakukan at-tiyarah. Rasa pesimis yang saya terangkan jadi sebelumnya, rasa sial. Mereka itu tidak bertatayyur. Wala yastarqun, mereka yang tidak minta diruqyah, yang tidak minta dijampi-jampi. Ibu tuai tidak minta yastarqun, nanti ada keterangan lebih lanjut. Wala yaktawuna, mereka yang tidak melakukan al-qayyu bin nar, pengobatan dengan cara al-qayyu, pakai api, al-qayyu namanya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka yang kepada Rabb mereka itu bertawakal. Faqama Uqasyah ibnu Mihsan, berkata Uqasyah seorang sahabat Nabi yang Uqasyah ibnu Mihsan, faqala aminhum ana ya Rasulullah, apakah saya termasuk dari mereka yang 70.000 itu wahai Rasulullah? Qala na'am, iya. Ini sudah cap dari Nabi, ketentuan, kepastian bahwa di antara yang 70.000 itu adalah Uqasyah bin Mihsan, yang terkenal doa Uqasyah. Kalau doa Uqasyah itu tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya sama sekali. Doa Uqasyah yang begini-begini yang panjang tidak ada keterangan dalam satu hadis pun. Kemudian ada sahabat yang lain selain Uqasyah berdiri. Faqama akhar faqala aminhum ana, apakah saya termasuk dari mereka Rasulullah? Faqala sabaqaka biha Uqasyah, kamu sudah didahului oleh Uqasyah. Takmilah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim muttafaqun alaihi. Naam. Nah, ini yang kita bahas. Yang 70.000 itu mereka adalah yang kita bahas atau masalah atau toyur setelah ini. Tapi sebelumnya ulama dari hadis ini mengatakan bahwasanya untuk mewujudkan tauhid, mentahqiq benar tidaknya kita bertauhid, mereka mengatakan bahwa tauhid itu ada, ulama mengatakan tauhid ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang setiap muslim, setiap mukmin wajib menjalaninya. Itu tauhid tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua itu tidak wajib, tapi mustahab, disunahkan. Nah, kalau bisa itu. Apa yang pertama? Ini yang harus dipenuhi oleh setiap orang muslim. Tauhid pada tingkatan pertama itu adalah tauhid yang di dalamnya ada 3 perkara. Perkara yang pertama adalah wajib meninggalkan syirik akbar yang sudah saya bicarakan. Syirik akbar. Jadi jangan sampai menyekutukan Allah dengan apapun atau siapapun. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, meninggalkan syirik asghar dan beberapa perbuatan bid'ah yang dilarang dalam agama. Itu syarat yang kedua. Karena syirik asghar dan perbuatan bid'ah lainnya itu akan mengurangi nilai tauhid kita. Yang ketiga, syarat yang ketiga, meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak selalu mengerjakan dosa kecil, karena dosa kecil kalau dikerjakan terus sudah numpuk jadi tambah besar jadinya. Nah, jadi harus bertaubat kalau dosa besar, dosa kecil dengan istighfar. Tingkatan yang kedua, kalau tadi tingkatan yang wajib untuk setiap muslim, 3 syarat harus dipenuhi. Yang mustahabbah ini tingkatan yang dicapai oleh para anbiya, para sahabat-sahabat, sahabat-sahabat Nabi dan beberapa ulama-ulama yang tingkatan al-arifinah, yaitu mereka yang betul-betul tauhidnya itu betul-betul tingkat tinggi.
Nah, dan ini yang seperti kita tuh sulit untuk tingkat ini. Tapi yang pertama kita usahakan yang tadi itu dengan 3 syaratnya. Ya, kita lanjutkan ikhwani fillah. Kemudian kita lanjutkan yang bila hisab itu. Yang bila hisab ada khilaf antar ulama. Ya, alladzina la yastarquna la yatatayyarun wa la yastarqun. Tidak bertatayyur, tidak minta jampi-jampi atau didoakan. Itu istarqun, minta ya. Istarqa yastarqi itu minta iwatuwai. Ya. Ada yang mengatakan, dari hadis ini mengatakan adalah orang-orang yang meninggalkan tidak minta jampi-jampi dan tidak berobat, tidak mau berobat. Jadi sampai kau obat itu yang betul-betul bertawakal kepada Allah. Ini pendapat yang pertama. Hanya bertawakal kepada Allah. Sakit tidak usah berobat. Sakit tidak minta didoakan. Sakit tidak minta jampi-jampi. Ini pendapat yang pertama. Tetapi ya pendapat ini dibantah oleh ulama salaf juga, karena berobat itu adalah anjuran juga dari Nabi. Tadawaw wa la tatadawaw biharamin. Berobatlah kamu, tapi janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram. Maka pendapat ini yang tadi dibantah kan, berarti bukan total tidak mau berobat, tidak mau minta dijampi-jampi, bukan. Karena Rasulullah sendiri juga dijampi oleh malaikat Jibril. Nah, Rasulullah juga menyuruh Sayyidah Aisyah untuk minta dijampi, minta ruqyah. Jampi ini pasalnya ruqyah. Ruqyah pakai qaf, ruqyah, bukan pakai hamzah. Kalau ruqyah melihat itu. Ru'yah bulan itu. Nah, dan ada beberapa hadis tentang obat-obatan juga ada. Makanya Al-Imam Nawawi punya kitab namanya At-Tibbun Nabawi. Pengobatan secara Nabi. Ada juga. Jadi berobat itu adalah syar'i. Nah, terus. Kemudian alasan mereka yang kedua, ada yang mengatakan karena blank lagi. Nah, ada seorang wanita berkulit hitam. Ini benar. Minta kepada Nabi SAW juga ini untuk tidak diobati, tapi dia minta doa saja. Jadi minta doa. Jadi ada seorang wanita itu, dia itu berkulit hitam, itu ayan, epilepsi, jin ajenan. Iya. Dia lapor ke Rasulullah. Nah, Rasulullah, saya ini ayan Rasulullah. Nah, ini dari Ibnu Abbas. Ini termasuk penduduk surga juga kan? Ala urika umra'atan ahli jannah, penduduk surga. Nah, ada seorang wanita yang kepada Rasulullah, saya ini ayan, epilepsi. Saya Rasulullah ini kadang-kadang sudah ayan, usra, wa inni atakasyaf. Aurat saya terbuka Rasulullah SAW. Fad'allah li, doakan saya, wahai Rasulullah. Apa jawab Nabi? In syi'ti sobarti. Kalau kamu mau wahai wanita, kamu sabar. Iya. Wa in syi'ti ad'u laki. In syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau kamu mau, sabar kamu, dapat pahala surga. Wa in syi'ti da'autullaha laki. Kalau kamu mau, wahai wanita, aku doakan kepada Allah, untukmu kepada Allah, supaya an yu'afiyaki, untuk menyembuhkanmu. Itu soal itu. Tapi dia tidak mau Dia tidak mau untuk didoakan, tapi dia mau bersabar. Tapi doakan saya Rasulullah, kalau saya ayan, jangan sampai tersingkap auratku. Permintaan dia. Nah, tidak minta doa dia. Tidak minta doa. Nah. Ada yang mengatakan ini khusus untuk urusan ayan epilepsi, yang lain tidak ada. Itu pendapat sebagian. Tapi tadi. Terus yang kedua berkenaan dengan tadi layistar pun itu. Nah,
La yastarquna, khusus bagi orang-orang yang tidak minta diruqyah, bukan orang yang meruqyah. Ada orang sakit datang ke saya, Ustaz tolong diruqyah, itu namanya minta diruqyah. Tapi kalau saya sendiri meruqyah, boleh enggak? Ada riwayat alladzina la yarquna wa la yastarqun, mereka yang tidak meruqyah dan tidak diminta untuk ruqyah. Atau ada orang sakit, saya datangi dan saya tidak diminta, tapi saya ukur dia, berarti saya tidak diminta kan? Itu juga ada makanan. Ini khusus apa? Yang minta diruqyah hadisnya. Dibantah lagi ulama yang lain, tidak ada bedanya antara yang minta diruqyah atau yang tanpa diminta terus meruqyah orang lain. Walaupun tanpa diminta, sama saja. Nah, karena Siti Aisyah juga pernah diperintah oleh Nabi untuk minta diruqyah. Nah, hadisnya sahih. Nah, minta diruqyah. Kemudian pendapat yang lain. Nah, ada sahabat tuh sampai tidak mau ruqyah itu. Sahabat diantaranya sahabat Sa'id bin Jubair, tidak mau dia diruqyah. Suatu ketika ini yang bercerita Abu Syihab, seorang tabi'i, bercerita bahwa Sa'id bin Jubair itu sakit. Nah, sakit kena syakikoh, karena bihi syakikoh. Syakikoh itu penyakit separuh kepala, kayak migrain gitu. Ya, separuh bagian kepala dan wajah migrain, separuh, maka sakit. Nah, ada seorang datang kepada dia, wahai Sa'id, nah, maukah aku meruqyah penyakitmu itu? Maunya mau diruqyahkan. Faqala la hajata li birruqa, enggak, saya tidak butuh ruqyah. Nah, jadi sampai saya bingung tidak mau diruqyah. Baik. Tapi saya katakan tadi Aisyah pernah diperintah oleh Nabi SAW untuk minta ruqyah karena penyakit ain. Bagaimana itu gara-gara hasad seseorang kepada orang lain lewat mata. Nah, jadi meruqyah atau diruqyah boleh-boleh saja. Pendapat berikut ialah yang dimaksud itu orang-orang yang minta la yastarqun, minta diruqyah, minta dijampi-jampi dengan jampi-jampi yang syirik. Dan ini pendapat yang paling rajih dari sekian pendapat itu tadi, karena dikaitkan bersamaan dengan at-tatayyur, yaitu orang bersifat pesimis tadi itu, at-tatayyur itu. Dan ini kata ulama, wa hadza aqwal. Jadi aqwal paling kuatnya pendapat yang dimaksud la yastarquna, orang-orang yang tidak minta diruqyah dengan ruqyah yang syirkiyah, berbau syirik. Kalau tidak berbau syirik, nah, boleh-boleh saja minta diruqyah atau diruqyah oleh orang lain. Nah, dan hal itu tidak termasuk mengurangi tawakal kepada Allah, karena itu termasuk yang minta asbab, akhdul asbab, yaitu mengerjakan sebab-sebab. Kemudian wala yaktawuna, karena ini pembahasannya panjang, hadis ini masih jadi cukup sampai di sini. Masalah yaktawun ini, orang yang tidak makan al-kayu binar, itu apa makna daripada al-kayu binar? Apa beda al-kayu binar dengan al-hijamah, dengan canduk? Canduk itu bekam. Beda al-kayu bil hijamah dengan al-hijamah. Nah, bekam atau canduk itu. Insyaallah ya, kita lanjutkan di pengajian berikutnya keterangan dari hadis ini. Masih ada keterangan dari hadis ini sampai akhir. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri liqa dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.